Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B kelas Indralaya dengan mata kuliah biokimia yang beranggotakan saya, Tarisa Indah Lestari, Saya Tri Febrianti. Saya Imriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas asam nukleat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Materi singkat. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. 1. Basa nitrogen atau yang mengandung nitrogen. 2. Pentosa. Dan 3. 1 atau lebih fosfat. Basa nitrogen adalah turunan dari 2 senyawa induk, pirimidin dan purin. Baik DNA dan RNA mengandung 2 basa purin utama, adenin atau A dan guanin atau G, dan 2 pirimidin utama. Basa dan pentosa dari nukleotida umumnya adalah senyawa heterosiklik. Asam nukleat memiliki 2 jenis pentose, yaitu unit deoksiribonukleotida atau DNA berulang mengandung 2 deoksiribosa dan unit ribonukleotida atau RNA mengandung diribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa berada dalam bentuk furanosa atau cincin beranggota 5 tertutup. Bahan atau sampel yaitu gambar atau materi mengenai asam nukleat. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi mengenai asam nukleat. 2. Kemudian menjelaskan materi asam nukleat. 3. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang asam nukleat yang telah dijelaskan. Pembahasan materi. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Mixer pada tahun 1869. DNA bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Secara umum, fungsi dari DNA yaitu pembawa informasi genetik, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik, mendeteksi berbagai penyakit. Percobaan Frederick Griffith pada tahun 1928 sang ahli bakteriologi dari Inggris. Ia melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dan juga tikus. Griffith ini tidak mencoba untuk mengidentifikasi suatu materi genetik, tetapi mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan juga strain S. Eksperimen yang dihasilkan menghasilkan hal yang tidak terduga. Ketika bakteri strain R yang tidak virulen digabungkan dengan bakteri S yang telah dipanaskan, kemudian disuntikkan ke mencit, hasilnya mencit tidak hanya menderita pneumonia dan mati, tetapi ketika Griffith mengambil sampel darah dari mencit yang mati, ia menemukan bahwa itu mengandung bakteri S hidup. Dari situ Griffith menyimpulkan bahwa bakteri R pasti telah mengambil apa yang disebutkan prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stell. Pada tahun 1958, Matthew Michelson dan Franklin Stell mendemonstrasikan sebuah replikasi semi-konservatif pada kromosom Escherichia coli. Michelson dan Stell menumbuhkan sel bakteri E. coli di dalam medium isotop berat nitrogen yaitu 15N yang telah disubstitusi menjadi normal, yaitu isotop ringan yakni 14N, sebagai suatu penanda pada masing-masing medium. Basa purin dan pirimidin pada DNA mengandung nitrogen, yang kemudian DNA sel bakteri tumbuh pada medium yang mengandung isotop yakni 15N dan memiliki kepadatan yang lebih tinggi atau massa unit volumenya daripada DNA sel bakteri yang tumbuh pada medium yang mengandung isotop 14N. Molekul DNA dengan kepadatan yang berbeda dapat dipisahkan oleh equilibrium density gradient centrifugation. Dengan menggunakan teknik inilah,
Michelson dan Stahl mampu membedakan di antara ketiga model replikasi DNA melalui bentuk perubahan kepadatan pada DNA sel bakteri yang ditumbuhkan pada medium 15N dan medium 14N yang disebut dengan eksperimen perpindahan kepadatan. Dalam percobaan Michelson dan Stahl mengenai replikasi DNA yang berlangsung secara semi-konservatif tersebut, mereka menggunakan radioaktif yang memiliki tujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. Selanjutnya, kemampuan polymerase chain reaction atau PCR yang untuk memperbanyak DNA. PCR atau rantai reaksi polimerase adalah suatu proses untuk mengaplikasi atau memfotokopi molekul DNA yang diinginkan secara in vitro atau yang disebut dengan reaksi di luar tubuh makhluk hidup. Teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengaplikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Prinsip PCR ini sendiri diilhami oleh proses penggandaan DNA yang terjadi secara alamiah dalam tubuh makhluk hidup yang dikenal dengan istilah replikasi. Kesimpulan 1. DNA berfungsi sebagai instruksi genetik suatu organisme untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan reproduksi, serta berperan dalam pewarisan sifat dan deteksi penyakit. Kedua, Griffith menemukan bahwa bakteri dapat mentransfer materi genetik melalui prinsip transformasi yang menyebabkan bakteri strain R berubah menjadi virulen setelah berinteraksi dengan bakteri strain S yang telah dipanaskan. Ketiga, eksperimen Michelson dan Stahl tentang replika semi-konservatif membuktikan bahwa DNA mereplikasi secara semi-konservatif, di mana setiap untai DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru, menggunakan isotop nitrogen sebagai penanda kepadatan DNA. Keempat, PCR memungkinkan penggandaan DNA secara cepat dan masif di luar tubuh makhluk hidup atau in vitro yang berguna dalam berbagai penelitian genetika dan bioteknologi. Lalu yang kelima, DNA menjadi faktor utama yang membedakan satu organisme dengan organisme lain yang memungkinkan identifikasi genetika serta penelitian biologi molekuler. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.